Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Aku minta kepadamu ya Bapa, agar aku mengasihi menghormati Engkau seperti putra tunggalmu, Tuhanku yang mulia, Yesus Kristus. Tolonglah aku Bapa. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Perkenankan aku selalu ada di sampingmu, sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iring
janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu.
Aku tidak tahu sampai kapan aku hidup. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak kulakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa-Ku, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti, selamat hari Minggu. Ini adalah ibadah online pertama dari Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Perdatam. Kami mengucapkan selamat bergabung. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami melalui streaming ini Tuhan. Biar kami boleh menikmati suasana hadirat Tuhan, kami boleh menikmati sukacita Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami, lewat
suara kebenaran yang disampaikan bagi kami oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua, berkati hati kami supaya kami boleh siap memuji dan menyembah meninggikan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami tahbiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin.
Roh Kudus dalamku, Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu ya Tuhan, amin. Membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku, Kau materaikan, pimpin kami Tuhan dalam kebenaran-Mu. Amin. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Di dalam segala hal Kau turut bekerja Tuhan. Dalam segala hal Bapa, ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Supaya kami jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beribadah. Di hari Minggu ini kita mau bersukacita memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan tiap orang harus tahu siapakah Yesus itu. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu.
Tuhan, setiap orang harus tahu siapa itu Yesus. Maka itu kita harus bersuka cita, kita berbahagia karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh. Amin, haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi. Yesus abadi. Amin. Kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat-Mu, amin, besertaku Tuhan. Katakan aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan kembali, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Sukacita bila kita memuji nama Tuhan setiap saat. Haleluya. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu, roh kebenaran kami ya Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami semuanya. Haleluya Tuhan. Roh-Mu memimpin kami Tuhan di dalam kebenaran. Bukakan mata hati kami Tuhan. Amin. Roh Kudus, roh kebenaran,
daku pengertian ya Tuhan. Berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, Amin Tuhan. berilah daku pengertian, Supaya kami pahami supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Kami buka mata hati kami Tuhan. Ku buka hatiku mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Roh Kudus, Roh kebenaran, Berilah kami pengertian ya Tuhan. berilah Amin. Amin Tuhan daku Yesus. pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Katakan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka mata hati. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kami perlu firman-Mu. Perlu firman-Mu sekarang. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Untuk menjadi pelita hidup kami ya Bapa. Mari kuduskan kehidupan kami. Menyucikan setiap hari Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin berkenan di hadapan.
ungkapkan semua rahasia firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini kepada kami semua umat-Mu. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang selalu menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi kesukaan saya untuk bisa mengunjungi saudara sekalian, berhadapan dengan saudara sekalian, walaupun secara virtual. Sebagai gembala senior yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dan kedewasaan rohani jemaat, saya bersyukur untuk kesempatan paling tidak 1 minggu sekali bisa menyampaikan pesan gembala kepada saudara dalam bentuk pemberitaan firman Tuhan. Sampai kapanpun saya adalah Bapak rohani, saudara-saudara sekalian, yang bertanggung jawab sampai pada akhirnya bisa mengantar saudara-saudara ke langit baru dan bumi yang baru. Saya bersyukur dengan gembala-gembala yang mendampingi saya dan menggantikan tempat tugas saya di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Melalui pelayanan Bapak Gembala ini, Bapak-bapak Gembala ini, saudara bisa dihentar ke langit baru dan bumi yang baru. Saudara, kalau kita jujur dengan wabah COVID-19 ini, banyak orang menjadi bingung. Apalagi kalau mendengar ulasan bahwa sejak COVID-19 ini, dunia tidak akan pernah menjadi sama lagi seperti sebelum COVID-19. Dengan argumentasi dan ketajaman pandangan beberapa pakar, sukar dibantah bahwa keadaan dunia kita setelah COVID-19 ini akan berubah, akan menjadi berbeda, tidak sama lagi seperti dunia sebelum COVID-19, saudara. Saudara, banyak orang bingung. Dalam kebingungan itu, banyak orang hanya berharap bahwa suatu hari nanti COVID-19 ini akan hilang atau lenyap, atau kurvanya akan menurun menjadi 0. Tetapi saudaraku sekalian, fakta yang tidak bisa dibantah, COVID-19 ini bisa menjadi wabah yang bersifat permanen.
permanen, artinya memang tidak akan pernah hilang atau lenyap. Banyak orang bingung, saudara. Bagaimana menghadapi hari esok dengan COVID-19 ini, yang kalau sudah menjangkit seseorang, maka kematian mudah terjadi. Tidak ada cara lain menghadapi, mengantisipasi keadaan ini kecuali kita menaruh atau menggantikan pengharapan kita bukan di bumi ini. Inilah yang sering kita dengar di gereja kita, Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI. Selalu kita dengar sebelum ada wabah COVID-19 bahwa kita harus memindahkan pengharapan kita dari bumi ini ke langit baru dan bumi baru. Kita harus menaruh seluruh pengharapan kita bukan di bumi ini, tetapi di langit baru dan bumi yang baru. Saya mengerti betapa sulitnya mengubah cara pandang hidup, mengubah wawasan hidup, mengubah orientasi hidup. Betapa tidak mudahnya. Tetapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita harus mempercayai perkataannya. Tuhan kita Yesus Kristus berkata di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Itu jelas kita harus memindahkan fokus hidup kita. Dan kemudian Tuhan menambahkan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Inilah pilihan kita. Gereja Suara Kebenaran Injil memilih untuk memindahkan hati di langit baru, bumi baru. Ini tidak mengubah, saudaraku. Tidak mengubah kerajinan kita, ketekunan kita bekerja. Bahkan mestinya kita menjadi lebih rajin, kita menjadi lebih bertanggung jawab di dalam hidup ini. Jangan berpikir dengan memindahkan hati ke langit baru, lalu kita menjadi tidak bersemangat hidup, tidak bersemangat dagang, tidak bersemangat studi bagi anak-anak muda. Justru kita menjadi lebih bersemangat. Mengapa? Karena apa yang kita kerjakan semua ini untuk Tuhan. Dan nanti berlanjut lagi di langit baru, bumi baru. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Terus terang, saya sebagai pendeta saja dulu sukar sekali memindahkan hati ke kerajaan surga. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya semakin mengerti firman Tuhan dan saya mengalami banyak proses kehidupan, saudara. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih langit baru dan bumi yang baru. Hidup kita menjadi lebih bersih. Kita lebih tekun dan lebih bersedia untuk meninggalkan keinginan-keinginan daging, melepaskan hawa nafsu, dan merubah watak karakter kita yang buruk. Watak karakter kita yang buruk. Kita lebih serius. Kita lebih sungguh-sungguh, saudaraku.
Oleh sebab itu kepada semua jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil, kita harus memilih pulang. Memilih pulang ke surga. Itulah sebabnya sementara kita hidup di dunia ini, sekarang ini kita benar-benar berkemas-kemas. Kita berkemas-kemas. Ini pilihan. Ini tidak membuat saudara menjadi aneh, ya. Juga tidak membuat saudara menjadi nyentrik. Tidak membuat saudara kehilangan tanggung jawab, gairah kerja. Sama sekali tidak. Saya tahu bahwa banyak orang yang memandang ini aneh. Kita masih hidup di dunia, kok kita memilih pulang ke surga? Kita memilih pulang ke surga maksudnya bukan kita mau buru-buru mati. Kan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Bisa sekarang, sebentar, besok, 2 hari lagi, seminggu lagi, 1 bulan lagi, bisa. Nah itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, saudaraku, yang jelas sekali mengajarkan kita berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Percayalah yang saya ajarkan ini benar, tepat, sempurna, yang akan menyelamatkan saudara. Jangan saudara hanyut dengan percintaan dunia, ya. Jangan hanyut dengan masalah model baju, merek arloji, merek tas, mobil, rumah, dan lain-lain. Saya tahu tidak mudah ya, karena dari kecil kita dibesarkan dalam lingkungan yang salah seperti ini. Itu lingkungan yang salah, pendidikan yang salah, tepatnya sesat. Sesat. Tidak keliru kita memiliki arloji, memiliki tas, mobil, rumah. Tetapi jangan hanyut. Jangan fokus kepada hal-hal itu. Alkitab mengatakan asal ada makanan, pakaian cukup. Artinya fokus kita itu hanya untuk kerajaan surga. Dan kalau fokus kita kerajaan surga, saudaraku, maka kita harus memiliki sikap berjaga-jaga. Ya. Karena setiap saat kita bisa meninggal dunia. Karena itu kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi setiap hari kita belajar untuk membersihkan diri dari watak karakter kita yang buruk, watak karakter kita yang jahat, lalu belajar mengenakan watak karakter yang baik. Yang Roh Kudus pasti akan menunjukkannya kepada kita. Roh Kudus akan pimpin kita. Pasti kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita memang benar-benar serius untuk hidup berkenan kepada Allah, supaya setiap saat kalau kita meninggal, kita dijumpai oleh Tuhan itu berkenan. Roh Kudus pasti pimpin kita. Waktu kita berbuat salah, pasti
kita akan diingatkan oleh Tuhan. Kalau sampai orang berbuat salah dan tidak menyadari kesalahan itu, atau hatinya merasa tentram dan damai-damai saja, dia pasti tidak bergaul dan tidak berjalan dengan Roh Kudus. Karena kalau seseorang bergaul dan berjalan dengan Roh Kudus ketika berbuat salah itu pasti jiwanya terganggu, damainya hilang, saudaraku. Ya, pasti dia menjadi gelisah. Dia mau berdamai dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya mendapat kesempatan untuk melayani pemakaman. Karena yang meninggal ini istri dari pejabat atau pendeta Gereja Suara Kebenaran Injil. Memang saya menghindari datang ke tempat-tempat kerumunan karena saya harus bijaksana supaya tidak tertular ya COVID. Tetapi kondisi tertentu saya harus hadir. Setiap kali saya datang ke satu kebaktian ya, penghiburan, tutup peti atau pemakaman, ya, saya sengaja di pemakaman di udara terbuka, lebih kecil kemungkinan terpapar virus ya. Hati saya tetap tergetar, saudara. Kematian itu tetap menggetarkan, saudara. Mungkin saya juga punya trauma selama saya hidup, saya kehilangan orang tua saya, kedua orang tua saya kehilangan mertua yang meninggal. Ya saudara, kehilangan kakak kandung yang meninggal. Dan itu menjadi semacam luka ya mungkin ya, trauma. Yang memang saya bisa menyembuhkan. Tetapi realitas kematian itu tetap menggetarkan. Dalam pikiran kita seperti ada unsur kimia yang muncul pada waktu kita melihat realitas kematian. Lalu kadang-kadang pikiran kita jadi liar. Bagaimana kalau pasangan hidup kita meninggal? Rasanya kita tidak sanggup menerima realitas itu. Atau orang-orang dekat kita meninggal. Rasanya tidak sanggup. Tetapi kita pasti akan kehilangan. Suatu hari kita akan kehilangan. Pasti ada perpisahan di bumi ini, saudara. Pasti. Dan sudah banyak kali saya mengunjungi kebaktian penghiburan, pemakaman, ya. Dan saya sudah sering ya, mendengar ratapan, tangisan, jerit orang-orang yang merasa kehilangan, saudaraku. Itulah yang tadi saya katakan, ada semacam trauma kecil di jiwa kita. Ketika menyaksikan hal itu, luka seperti menganga, saudara. Atau seperti unsur kimia muncul di dalam jiwa kita. Betapa tragisnya hidup ini.
Jadi kalau orang berpikir, apa yang akan terjadi nanti dengan adanya COVID-19, dunia tidak akan sama lagi. Lalu apa yang akan terjadi? Saudara, ada COVID, nggak ada COVID, ada kematian. Ada COVID, nggak ada COVID, ada perpisahan. Nah, diharapkan perpisahan yang kita alami ada perpisahan sementara. Artinya hanya sesaat kita berpisah di bumi ini, tetapi nanti kita akan bertemu di kekekalan. Diharapkan begitu, saudaraku. Dan mestinya itu yang menjadi concern kita, lebih dari hal lain. Jadi kita harus memandang bahwa yang terutama dalam hidup ini, ketika kita mendapat kesempatan untuk memperoleh kebangkitan. Jadi ketika orang bingung menghadapi dunia yang tidak menentu ini, saudaraku. Ya. Ketika orang bingung menghadapi dunia yang tidak menentu ini, kita tidak bingung. Karena manusia harus mati. Suka tidak suka mati. Sedia nggak bersedia mati. Jadi ada COVID, nggak ada COVID, mati. Iya kan? Tetapi di balik kematian itu kita memiliki pengharapan, saudara. Yaitu kebangkitan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kematian tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Apalagi COVID-19. Kalau kematian sudah tidak menakutkan kita, maka tidak ada lagi yang bisa menakuti kita. Tak ada yang kita takutkan lagi, saudara. Nggak ada yang kita takutkan lagi kalau kematian sudah tidak kita takuti. Pada umumnya orang takut mati karena tidak tahu vaksinnya. Tidak memiliki vaksinnya. Vaksinnya adalah berjaga-jaga. Memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Hari ini dunia belum menemukan vaksin COVID-19. Seandainya vaksin COVID-19 ditemukan, lalu dijual, atau artinya kalau mau menerima vaksin itu harus membayar 1 juta rupiah. Itu uang 1 juta rupiah menjadi kecil, saudara. Menjadi kecil. Bagaimana kalau vaksinnya harga 10 juta rupiah? Itu bagi orang Jakarta, orang Surabaya, orang yang tinggal di kota-kota besar, 10 juta untuk vaksin yang dapat menghindarkan orang dari kematian karena wabah COVID-19. Jadi tidak berarti. Bagaimana kalau harga vaksinnya 100 juta? Orang kan berusaha atau mengusahakan uang 100 juta untuk mendapatkan vaksin itu. Kalau ternyata memang tidak bisa ditemukan vaksin untuk
COVID-19. Wah, 100 juta rupiah menjadi tidak ada artinya. Bagaimana kalau vaksin itu harganya 1 miliar? Wah, mungkin tidak banyak orang yang bisa mendapatkan vaksin itu. 1 miliar rupiah. Tetapi ada orang-orang yang berani dan berusaha. Mungkin dia akan jual rumah, jual tanah untuk vaksin itu. Demi orang yang dia cintai. Bagaimana kalau harga vaksin itu 10 miliar? Saudara, orang tua yang menyayangi anak, mencintai cucu, 10 miliar menjadi tidak berarti demi nyawa orang yang dia cintai. Ya kan? Vaksin terhadap kematian yang membuat manusia kemudian terpisah dari Allah selamanya. Hanya darah Yesus Kristus. Nah, seringkali orang mengajarkannya tidak tepat. Vaksin itu gratis. Oh iya, gratis. Tapi proses menerima vaksin itu tidak gratis. Vaksin itu disediakan. Tapi proses menerima vaksin itu tidak gratis, saudara. Kalau misalnya ada vaksin disediakan gratis, tetapi untuk memperoleh vaksin itu ya harus disuntik, harus begini, harus begitu. Kan ada juga mekanismenya. Keselamatan juga begitu. Jangan saudara berkata, sudah selamat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti masuk surga, mendapatkan kebangkitan di akhir zaman. Itu ajaran yang tidak tepat. Ajaran yang salah. Memang vaksin itu gratis, oke. Tetapi mekanisme menerima vaksin itu tidak gratis. Itulah sebabnya di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan itu, saudaraku, di dalamnya termasuk apa, saudara? Ini berjaga-jaga. Sebab Tuhan mengendaki kekudusan. Tuhan mengendaki hidup kita berkenan di hadapan Allah. Tuhan mengendaki kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita mau memiliki kehidupan dalam kepastian, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak semua jemaat GSKI untuk hidup tidak bercacat dan hidup tidak bercela. Ini berat, saya tahu berat. Tapi kalau kita tidak mulai berlatih sekarang, kita tidak mulai berlatih hari ini, kita tidak pernah bisa memiliki hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kita tidak boleh hidup wajar seperti manusia lain yang fokusnya itu uang, materi, kebanggaan, pujian dari manusia, kehormatan dari manusia, rumah mewah, mobil. Ya kalau bukan rumah mewah, apapun yang saudara pandang, kalau saudara miliki, saudara akan merasa bahagia. Kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan. Ini bukan sesuatu yang membuat saudara fanatik buta atau ekstrim ngawur. Ini standar hidup orang percaya yang Alkitab ajarkan. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus.
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Vaksin terhadap kebinasaan itu Yesus. Karya salibnya di Bukit Golgota. Yang diberikan gratis kepada kita. Tetapi mekanisme untuk menerima anugerah gratis ini tidak gratis. Artinya harus diusahakan, harus digumuli. Kalau selama ini fokus hidup kita seperti manusia lain, hanya bagaimana kita memiliki nafkah yang stabil dan permanen, bagaimana bisa menyekolahkan anak-anak, memiliki menantu, memiliki cucu, membesarkan mereka, lalu memiliki fasilitas, jika bisa sebanyak-banyaknya fasilitas itu. Hidup kita wajar. Dan kewajaran hidup itu, saudaraku sekalian, membuat kita tidak berjaga-jaga. Fokus kita bias. Bahkan saya sendiri sebagai pendeta, kalau fokus saya hanya kegiatan pelayanan, bagaimana gereja menjadi besar, jemaat banyak, uang kolektor banyak, saya pun juga bias. Dan biasnya hidup saya ini bisa membuat saya kehilangan keberkenanan saya di hadapan Allah. Saya sadar, saudaraku, saya telah melakukan kesalahan ini dulu. Ya, dulu, bukan dulu sekali, dulu. Akhirnya saya juga tidak bisa mengubah diri saya dengan baik. Tidak memiliki sikap berjaga-jaga dengan benar. Dan kalau saya tidak memiliki sikap berjaga-jaga dengan benar, bagaimana dengan jemaat yang saya layani? Sekarang Tuhan sudah memberikan pengertian-pengertian yang baru. Kebenaran-kebenaran. Dan memang melalui sebuah proses. Melalui pukulan-pukulan, melalui kekecewaan, fitnah, dan berbagai persoalan yang menyakitkan. Tapi dari hal itu, saya diberkati. Memang dunia tidak tempat nyaman untuk dihuni. Belum lagi saya lihat begitu banyak penderitaan orang. Saya menyaksikan sendiri, saya mendengar penderitaan banyak orang. Dan itu yang membuat kita juga tidak bahagia hidup ini. Kalau kita kecukupan, kita bisa makan, minum, memiliki kendaraan, tempat tinggal, dan berbagai fasilitas. Tetapi lihat orang menderita, kita juga tidak bisa bahagia, saudara. Inilah yang memotivasi saya untuk memilih, aku memilih pulang. Aku memilih berkemas-kemas dengan cara berjaga-jaga agar segala sesuatu yang saya pikirkan, saya ucapkan, saya lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Supaya suatu hari ketika saya meninggal dunia, saya sudah didapati oleh Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga saudaraku, kita memiliki kepastian. Kepastian keselamatan. Kepastian hidup yang penuh pengharapan di depan. Hidup penuh pengharapan di depan. Dan inilah
yang membahagiakan hidup kita. Saya harap saudara sadar, ya. Jangan anggap remeh hal ini. Saya mengajak saudara berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga adalah usaha untuk terus memeriksa diri. Jika ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan, atau jika keadaan kita tidak berkenan di hadapan Allah, kita mohon ampun dan kita merubah diri. Sehingga kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku meninggal dunia, jemputlah aku. Kirimkan malaikat-malaikat yang kudus menjemput aku. Aku juga minta kepadamu ya Tuhan, agar orang-orang yang kukasihi juga menjadi orang-orang yang dapat mewarisi kerajaan Allah. Supaya suatu saat nanti kami akan bertemu bersama-sama di dalam kerajaan surga. Betapa indahnya itu, saudaraku. Fokus hidup kita hari ini harus hanya kerajaan surga. COVID, apakah kurvanya turun menjadi 0 atau tidak lagi menjadi pengharapan kita yang utama. Tentu kita lebih senang kalau COVID bisa dihilangkan sama sekali atau hilang sama sekali. Tetapi kalaupun tidak, kita tidak memaksa Tuhan menghilangkan COVID dari muka bumi ini. COVID-19 ada atau tidak, kita mati juga. Karenanya kita mempersiapkan diri, saudaraku, untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Kita bersyukur kita ada di GSKI yang benar-benar mempersiapkan jemaat menjadi anggota keluarga kerajaan dengan kebenaran yang diajarkan. Di masing-masing wilayah, saudara-saudara sekalian akan menerima pelayanan dari Bapak Gembala wilayah dan stafnya. Di masing-masing wilayah, saudara bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dan saudara, saya minta, sungguh saya mohon, tidak mengkultuskan saya. Saya hamba, pelayan, seperti hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Pemberkatan nikah, pelayanan perjamuan kudus, penyerahan anak, baptisan, pelayanan kematian yang dilakukan masing-masing gembala sama dengan pelayanan yang saya lakukan. Sebab yang penting bukan Erastusnya, yang penting adalah Tuhan hadir di situ. Saudara dukung pelayanan wilayah. Saudara memberikan persembahan untuk kepentingan pelayanan di wilayah. Dan di wilayah saya juga mendorong, menganjurkan, bahkan memerintahkan untuk melayani jemaat dengan baik, menolong jemaat yang kekurangan, dan menopang mereka yang lemah. Menyambut mereka seperti keluarga sendiri. Sementara kita masih dalam suasana COVID-19, pelayanan dilakukan melalui virtual, melalui online, melalui YouTube, melalui live streaming, melalui streaming seperti ini. Kita mengikutinya dengan seksama. Ada jam-jam kebaktian yang bisa kita ikuti, program-program yang bisa kita ikuti, apakah itu talk show, apakah itu seminar, dan lain sebagainya. Kebaktian komunitas seperti kebaktian
wanita, kebaktian pemuda, remaja, anak-anak, bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Kita ikuti melalui virtual online dan itu kita terima, kita anggap sebagai pelayanan yang tidak kalah dengan pelayanan tatap muka. Ya, demikianlah saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Dan mungkin Bapak Gembala bisa menambahkan dan melengkapi apa yang saya kemukakan saat ini. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, agar ku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Musik mengalun pelan dengan lembut. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman pagi hari ini Tuhan, yang menguatkan kami, berikan kami pengertian. Masalah yang kami hadapi mendewasakan kami. Penyakit, virus, itu juga membuat kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Semakin kami berharap kepada Tuhan, semakin kami melekat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan memindahkan hati kami ke kerajaan-Mu Tuhan. Ajar kami tidak mengingini apapun di bumi ini. Kami hanya mengingini Engkau saja. Tuhan, Engkau memberkati. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap tinggal di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Akhir dari ibadah kami Tuhan, kami sungguh bersuka cita oleh karena Tuhan hadir bersama kami, menjamah kami, memberi kekuatan bagi kami, memberikan kesegaran baru bagi kami Tuhan, bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membimbing kita, menolong kita dari hari ke hari hingga kita sempurna sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita sama-sama katakan, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai. Ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Ibadah raya hari Minggu seperti biasa, hari Minggu jam 7, kemudian ada PA, pendalaman Alkitab lewat Zoom. Hari Rabu jam 7 dan hari Sabtu jam 7 malam. Kemudian ada ibadah youth pemuda lewat Zoom juga hari Sabtu jam 7, jadi di jam yang sama Bapak Ibu bisa mengikuti PA atau bagi rekan-rekan pemuda bisa mengikuti ibadah youth. Kemudian ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 melalui Zoom juga. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kami bersuka cita untuk dukungan Bapak Ibu melalui persembahan ini. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.